itu jadi pintu untuk kita menerima berbagai macam karunia. Ya. Al-Fatihah, Ummul Kitab. Ya. Ada lagi nama lain Ashabul Masani. Ya. 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa disebut 7 ayat yang diulang-ulang? Al-Fatihah itu ada 7 ayat, tapi dibaca terus-menerus. Dan itu tidak pernah berhenti dibaca. Jadi pada saat ini pasti ada orang yang membaca Al-Fatihah, itu pasti. Kok bisa? Iya, pada saat ini pasti ada orang sedang apa? Sedang sholat, pasti di tempat lain, kan bumi ini muter ya. Nah, jadi di tempat lain setiap saat kan waktu sholat di Sorong tadi asar jam sekian, nanti di sana jam sekian disambung lagi dengan sholat dan seterusnya. Terus jadi surat yang tidak pernah berhenti dibaca oleh penduduk bumi itu adalah surat Al-Fatihah. Kalau yang lain-lain kadang-kadang tidak. Al-Fatihah ini terus dibaca. Jadi di bumi ini tidak pernah berhenti ya, orang membaca Al-Fatihah. Karena sholat itu nggak ada orang jadi hari ini selesai sholat mungkin di sebelah situ terus. Ya, dari jutaan, bukan hanya 1-2 orang. Kalau sudah berhenti baca Al-Fatihah itu dunia kiamat. Selamat. Ya, jadi Bismillah ini seperti itu tadi, jadi mendasari semua aktivitas kita ya. Terus lanjutannya kan begini ya, dengan nama Allah ya, atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di situ disebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini Asmaul Husna yang paling sering diulang-ulang. Di sini ini disuruh meniru kita. Jadi kalau pengen kita ini disukai orang banyak, pengen usaha kita lancar, jadilah pemurah dan penyayang. Kalau Pak Naryo ini nanti pemurah dan penyayang, jadilah. Amin. Amin. Kan begitu. Cuma kalau nggak ada yang dikasih, kira-kira jadi nggak? Iya, kalau nggak iya. Biar dia ngasih tapi kalau nggak penyayang, ya ngasih tapi bikin sakit hati yang dikasih, jangan harap dipilih, kira-kira begitu. Iya, jadi memang, jadi kalau pengen jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, ada ibu-ibu yang cuma yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang itu adalah Allah. Tapi kita disuruh menjadi orang yang pemurah dan bagaimana supaya kita jadi pemurah dan penyayang? Ya dekat kepada yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, berarti kita mampu menjadi pemurah dan sekarang jadi ketua pembakaran lagi. Mana Bapak dia ini? Ada kasus. Bapak dia. Itu sering. Dulu di dom. Halo. Ada sawah. Assalamualaikum. Ini kebetulan mau di apa? Ya, pilkada sama pemilu dong. Ada sawah. Ya, dia sudah nyumbang. Jadi bagaimana tadi Pak Jero? Ternyata Di Lombok Pak Jero toh? sedikit adanya jensennya diambil lagi karena pemurah itu Pak Jero lewat. Jadi itu ya, jensennya diambil karena dia kalah. Nah, di sini yang dimaksud kalau menjadi pemurah karena siapa? Karena Allah. Tidak ada hukumnya. Sehingga Allah betul-betul. Allah kan tahu. Mantap. Bukan karena Allah yang tidak dikasih. Jadi karena Allah itu menjadi penting. Menjadi kunci. Kunci suksesnya seseorang. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita ini kalau berbuat apa-apa semuanya? Pertama, karena kita merasa bahwa kita dihidupkan oleh Allah. Ayo naik hujan. Diberi rezeki oleh Allah. Waalaikumsalam. Ketika kita melakukan apa-apapun juga karena Allah. Saya bisa begini karena Allah. Saya bisa ini karena Allah. Dan juga berharap hanya kepada Allah. Berharap kepada Allah itu bukan berarti kosong-kosong. Nanti Allah pasti akan membalas berlipat-lipat. Hari ini Macam-macam lewat orang, lewat ini, lewat pembersihan lahan. Sekaligus terus yang berikut, kenapa kok kita disuruh karena Allah? Karena yang paling banyak memberi balasan itu Allah. Kalau kita bukan karena Allah, balasannya sebentar, hanya sesaat, tidak sampai masih di bawa akhirat. bahan Dan makanan jumlahnya tidak banyak, dimakan tidak memuaskan. luar biasa. Tapi kalau Allah, karena Dia Maha Makan Pemurah ikan dan juga. Dia Maha Penyayang, pasti ya, Dia akan memberi balasan Inilah itu keseruan, atau memberi upah lah ya. Memberi upah itu paling Majelis banyak, Taklim paling banyak dan paling Masjid menguntungkan. Jabal Rahmah kilometer Paling banyak 13. dan paling menguntungkan. Luar
biasa. Jadi misalnya Mas Sofyan ini kan jualan ya. Mudahan Jadi jualan itu jangan semata-mata hanya berpikir ya. Pokoknya mungkin saya jual nanti dapat uang, rugi kita. Kalau hanya sekedar berpikir seperti itu, uang itu berapa saja bisa kurang. Tapi nanti kalau kita niatnya dagang ini niatnya dagang, termasuk yang lalu sudah saya sampaikan ya teman-teman. Ini niat karena Allah, itu niat menolong, tolong menolong namanya. Dia butuh barang, perlu barang ini, saya bisa nyediakan. Nah, yang make senang, kan begitu kan? Yang jual juga senang, dua-dua dapat untung. Yang ini untung dari uangnya, dapat untung, kesenangan, kegembiraan, persaudaraan bagus, gitu kan? Yang sana merasa karena barangnya bagus, dia senang. Wah ini waktu saya beli barang di Pak Sofyan itu awet apa macam-macam, tidak ketipu, tidak apa. Kalau karena Allah kan nggak menipu. Beda dengan yang bukan karena Allah gitu. Jadi umurnya pendek, umur kebahagiaan, umur ketentraman itu pendek. Bisa-bisa malah berubah jadi ini. Kalau bukan karena Allah kan dia menipu lah, dia apa, barang jelek dibilang apa, bagus. Akhirnya orangnya apa tuh? Kecewa, nah, mungkin doakan jelek. Pokoknya anak turun jangan sampai beli di sana. Nah, ada jelek gitu ya. Nah, dan seterusnya, persaudaraan putus. Ya. Beda dengan kalau yang tadi pelayanan bagus, ini bagus, gitu ya. Ketemu di jalan, terima kasih ya kemarin barangnya bagus deh, ini, nah persaudaraan. Rasa kasih sayang diturunkan, ketenangan diturunkan, ketentraman gitu, semua ya. Nah inilah makanya dianjurkan mau bekerja, mau apa semua dilandasi karena sama semua. Yang kerja di proyek jangan hanya mikir masalah uang saja, uang itu juga nanti otomatis sebenarnya. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana hasil kerja kita ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, karena memang Rasulullah memberitahu kalau kamu ingin mendapat pertolongan dari Allah, maka kamu hendaknya menolong orang lain. Jadi di situ di ini ya wallahu ya. Jadi dan Allah ya. Auni abdi, Allah akan menolong hambanya. Ya. Idza abdi auni ahlihi, jika hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi kesimpulannya kalau ingin mendapat pertolongan dari Allah maka banyaklah menolong orang lain. Tidak rugi menolong orang lain itu. Semakin banyak yang kita keluarkan, Allah juga memberinya semakin banyak. Kalau kita semakin pelit dibatasi nanti gitu. Dibatasi gitu. Allah membatasi. Paling tidak kita akan selalu merasa kurang, bukan malah merasa cukup. Nah, merasa kurang terus gitu. Nah, itulah ya di dalam Islam. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi sangat penting dari landasan semua apa tadi aktivitas kita. Jadi kita jadi kepala rumah tangga, ibu-ibu, semua anak semua ya. Minta balasannya kepada Allah. Nanti Allah akan menurunkan ketenangan kepada suami sehingga suami dikasih rasa sayang kepada istri yang semakin meningkat. Istri akan semakin sayang pada suami, anak akan semakin patuh kepada orang tuanya, orang tua semakin semangat di dalam mendidik, di dalam melakukan apa saja untuk anaknya karena anaknya semakin taat kepada orang tuanya dan taat kepada Allah, gitu kan? Itu urutannya ya. Jadi kepada semua saja kita berharap ya. Jadi hidup ini, bekerja ini sekali lagi yang tergambar itu jangan hanya pokoknya dapat uang. Itu otomatis gitu ya. Yang penting kita kerja bagus, profesional karena Allah. Nah, uang itu otomatis nanti. Itu sudah otomatis. Uang itu kan apa ya, itu kan hanya sampingan dari ikutan dari hasil pemberian dari Allah tadi diikutkan. Kenapa kok dikasih begitu? Kalau enggak nanti orang itu cepat bosan gitu. Terus enggak betah beribadah nanti. Makanya Allah kasih ya itu tadi ya, harta dan sebagainya. Terus yang berikutnya lagi, saya naik lagi ke alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah ya. Sering diterjemahkan seluruh sekalian alam, sering diterjemahkan ya pemelihara alam semesta, pencipta alam semesta ya.
Jadi setelah Bismillahirrahmanirrahim tadi, bahwa Allah Maha Pemurah, jadi kita merasakan betapa bahwa Allah itu memberi banyak, maka ya tidak ada yang pantas dipuji kecuali Allah. Kenapa? Karena sudah Allah yang memberi, Allah yang menguatkan kita, yang memudahkan kita, dan Allah akan menambah hasil kerja kita. Itu kalau orang nggak bisa. Ya. Jadi misalnya modal, Allah yang kasih, kita dikasih tenaga, dikasih kesempatan, dikasih penglihatan, semua dikasih. Setelah itu hanya disuruh pakai. Kamu kita dikasih pikiran, pakai pikiranmu. Gitu. Dikasih mata, pakai penglihatanmu supaya melihat yang benar dan yang salah bisa kelihatan, telinga semua. Kalau kamu makainya benar, maka akan saya tambah nikmat-nikmat yang lain. Makainya benar, akan ditambah. Tambahannya beragam, macam-macam, ya. Nah ini makanya segala puji hanya untuk Allah. Jadi bukan untuk yang lain-lainnya, untuk Allah. Karena semua ternyata dari Allah. Inilah ya yang alhamdulillah. Maka ditegaskan lagi setelah alhamdulillahirobbilalamin, ditegaskan lagi lanjutannya adalah ar-Rahmanir-Rahim lagi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang itu adalah Allah. Kalau kamu kerja bukan karena Allah, mungkin juga dapat imbalan tapi kecil. Tapi kalau kerja betul-betul karena Allah, imbalanmu yang akan kamu peroleh bukan hanya besar, tapi dia berlaku sampai di akhir zaman, bahkan melebihi di zaman dunia ini, di akhirat kelak. Nah, terus di berikutnya lagi di situ ada Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Apa maksudnya? Nah, jadi di situ Ini jalan ini tembus di mana? oleh Allah disuruh mengerjakan apa saja, silakan pakai, ya. Tenaga silakan pakai, kaki silakan pakai, Baik, silakan pakai. kata mana Kita juga kan nggak pernah beli kaki, nggak pernah beli macam tu tangan, nih, nggak pernah bolong. tangan kuat juga kita tidak tahu, ternyata juga Allah yang kasih semuanya. Punya aku berlep dulu bu. Nah setelah itu, nah, mari kita minta, ketahuilah seperti tadi, kalau kamu Jadi mau makainya selamat benar, Ratri. nanti akan saya kasih namanya pahala tadi, ditambah. Tapi kalau makainya salah, karena Allah itu maha adil, pasti juga akan dapat sanksi. Nah, makanya ada surga, ada apa? Neraka. Kenapa yang disebut Maliki Yaumiddin, ya, yang merajai di hari pembalasan? Kalau di dunia ini semua belum dibalas secara tuntas. Makanya teman-teman sering lihat ya, ada apa ini orang kok jahat sekali tapi kok masih aman-aman gitu. Sementara orang yang taat kok malah kelihatannya, nah, saya ini sudah rajin begini tapi kok rezeki nggak lancar-lancar. Oh, itu yang kelihatannya nakal itu main judi hari-hari uangnya banyak, gitu kan, nah, gitu ya. Ya. Ini yang selingkuh hari-hari kelihatannya kok aman-aman saja, gitu. Nah, macam-macam kan, nah, kan ada aman-aman macam-macam lah ya. Ya, karena memang pembalasan di dunia ini belum tuntas. Jadi masih banyak, termasuk juga orang yang dianiaya. Orang yang dianiaya sampai mati, dia belum terbalaskan di dunia. Makanya balasan di dunia itu bukan tempat untuk membalas semua amal, walaupun sebagian sudah terbalaskan, tapi balasan tuntasnya nanti di hari Yaumul Hisab itu. Makanya Malik Yaum, nggak ada yang bisa. Kalau sekarang ini orang salah bisa kelihatan benar dan bisa menang di pengadilan, gitu ya. Orang benar bisa kalah di pengadilan, namanya juga pengadilan dunia. Pengadilan dunia, ya begitu. Pengadilan dunia itu begitu, karena orang-orang itu walaupun ingin berbuat adil, ya tidak bisa seadil-adilnya sebagaimana Allah. Makanya pembalasan yang tuntasnya itu bukan di dunia ini. Makanya ada namanya Malik Yaumiddin. Makanya kita hati-hati. Jangan merasa tenang, walaupun kita tidak dibalas hari ini, pasti Allah akan membalas. Dan jangan khawatir, kalau berbuat baik, walaupun belum terbalas, pasti akan diberi pahala yang berlipat nanti. Gitu. Nah, Malik Yaumiddin. Sehingga kita menjadi sungguh-sungguh, menjadi hati-hati. Ya. Pokoknya tidak ada amal sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu salah, ya tetap akan menerima balasan. Waman ya'mal misqala dzarratin ya khairan yara, waman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Ya.
Jadi khairoyarom dan saroyarom. Barang siapa yang berbuat baik sekecil apapun, maka pasti dia akan memperoleh balasannya. Dan barang siapa yang berbuat jelek, jahat atau salah, sekecil apapun pasti juga akan menerima balasannya. Dan balasan itu ya tidak langsung seperti yang lalu mungkin pernah saya sampaikan. Ya. Ada orang tanam, kan tidak semua tanaman itu kan ada yang langsung bisa dipanen. Ya. Misalnya nanam jagung itu ada 3 bulan. Ya.